Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian firman Tuhan. Teladan hidup Lydia. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Kisah Para Rasul 16, kita ada menemukan nama seorang perempuan yang sangat berperan dalam pelayanan Paulus. Siapakah nama perempuan itu? Perempuan itu bernama Lydia. Lydia dari Tiatira merupakan seorang pedagang kain ungu yang kaya dan terpandang dan juga dermawan. Pertemuannya dengan Paulus membawanya pada pertobatan dan dipercaya sebagai orang Eropa pertama di Eropa yang bertobat. Dukungannya kepada Paulus memiliki peran besar bagi penginjilan pada saat itu. Tidak banyak informasi yang ditemukan di dalam Alkitab mengenai Lydia, termasuk tentang apakah dia memiliki suami atau anak-anak. Alkitab hanya mencatat bahwa dia dibaptis bersama seisi rumahnya, yang bisa jadi adalah para pembantu dan orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya, atau juga mungkin suami dan anak-anaknya. Alkitab hanya mencatat bahwa Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu dari kota Tiatira, atau kota penghasil kain ungu yang terkenal saat itu, yang bertemu dengan Paulus dan Silas saat mereka berada di Filipi. Dia tinggal dan memiliki rumah di Filipi. Ayat 15 dan ayat 40. Sebagai penjual kain ungu menunjukkan bahwa Lydia adalah seorang pebisnis kelas tinggi. Karena kain ungu adalah kain yang mahal yang hanya dipakai oleh orang-orang kaya dan kaum bangsawan. Lydia bertemu dengan Rasul Paulus secara kebetulan saat dia berkumpul dengan perempuan-perempuan lain di sebuah tempat ibadah Yahudi di luar gerbang kota Filipi. Ayat 13. Oleh karena hari itu adalah hari Sabat, dapat dipastikan bahwa kehadiran Lydia dan perempuan-perempuan lain di tempat ibadah itu adalah untuk beribadah atau beribadah kepada Allah.
Saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang menarik yang patut kita pelajari dan teladani dari Lydia. Yang pertama, walaupun ia telah beribadah kepada Allah, tentu menurut agama Judaisme atau agama nenek moyang orang Yahudi, ia belum mengerti firman Allah. Yang kedua, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ketiga, setelah Tuhan membuka hatinya, dia tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi dia siap melakukan firman Tuhan. Dia dibaptis beserta seisi rumahnya. Ayat 15. Keempat, Lydia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dengan melayani hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Apakah yang seharusnya kita renungkan berdasarkan teladan hidup Lydia? Yang pertama, walaupun sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah, tidak serta-merta membuat Lydia mengerti firman Allah, apalagi untuk melakukannya. Yang kedua, Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia mau memperhatikan perkataan Paulus. Ingatlah, tidak hanya Lydia yang ada di situ dan mendengarkan perkataan Paulus, tetapi Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia siap memperhatikan firman Tuhan serta menerima dan melakukan firman Tuhan. Artinya, tidak semua orang yang hadir dalam ibadah terbuka hatinya untuk firman Allah. Yang ketiga, tanda orang yang terbuka hatinya oleh Tuhan akan siap mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan menaati firman Tuhan, serta memiliki kerinduan untuk melayani dan berkorban bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, berangkat dari penjelasan ini, maka firman ini ingin mengingatkan kita. Yang pertama, tidak seorang pun akan dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan kalau Tuhan tidak membukakan hatinya. Kedua, tanda orang Tuhan bukakan hatinya akan siap memperhatikan firman Tuhan serta memiliki kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Lydia menerima Yesus dan memberi dirinya dibaptis beserta seisi rumahnya. Ketiga, orang yang sudah sungguh percaya dan menerima Tuhan pasti memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Keempat, kita dapat melayani Tuhan dengan apapun profesi kita dan apa yang kita miliki. Lydia melayani Tuhan dengan menampung Paulus dan Silas di rumahnya. Kelima, setiap kita pasti bisa melayani Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah menyapa kami, agar firman-Mu itu menjadi terang dan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.